shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Apa kabar hari ini? Sehat selalu ya? Ya. Kita akan memulai ibadah impak kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita menyanyi Maspea. Sekarang kita menyanyikan lagu pembukaan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semur bakar bunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini penuh kemuliaan bagi kami semua. Kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian dan ibadah pada pagi hari ini. Awal, pertengahan hingga pada akhir dari ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu Burung Pipit, Kidung Ceria nomor 5. Burung pipit yang kecil, kasih itu terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik,
kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu kakak undang, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti akan isi firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik siapkan bahan Alkitabnya dari 2 Korintus. Coba kalian mau tanya, 2 Korintus perjanjian baru apa lama ya? Ada yang jawab perjanjian lama. Salah. 2 Korintus itu perjanjian baru ya. Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Kakak tunggu ya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah adik-adik, selamat pagi. Kembali Kakak Eli menyapa ya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Rasul Paulus. Adik-adik pasti kenal ya. Siapa itu Rasul Paulus? Dulunya adalah bernama siapa? Iya, dulunya bernama Saulus. Lalu dia bertobat, dia dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Lalu dia berganti nama menjadi Paulus. Ya, Paulus bersama dengan teman-temannya memberitakan firman Tuhan. Nah, ya Rasul Paulus menjelaskan kepada orang banyak bahwa dalam hidup ini ada berbagai macam peraturan, ya. Dan jika dilanggar, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Nah, kalau di sekolah peraturan apa aja sih adik-adik? Nah, ada yang jawab kayaknya deh. Nah, kalau di sekolah datang tepat waktu, benar nggak? Terus kalau upacara pakai topi, pakai dasi, benar ya? Iya, dulu kakak Eli gitu waktu masih sekolah. Terus kalau peraturan di rumah tidak boleh baca sambil tiduran, dan banyak lagi peraturan-peraturan yang dibuat. Nah, peraturan-peraturan itu dibuat supaya apa? Supaya kita hidup dengan teratur. Kita tidak memandang remeh akan peraturan-peraturan tersebut. Kalau dijalankan pasti mama papa atau ibu guru-guru kita semua memberikan acungan jempol. Tapi kalau dilanggar pasti ada sanksinya. Benar nggak adik-adik? Benar ya. Nah, selubung yang kita baca tadi adik-adik di dalam Alkitab ya, selubung biasa menggunakan itu kain penutup wajah ya. Jadi penutup wajah ini mau menutup diri kita supaya tidak mendapat cahaya, atau kita tidak bertemu dengan orang, tidak dikenali gitu ya. Itu selubung ya. Nah, biasanya kalau pakai selubung ada yang disembunyikan dari dirinya ya. Hal-hal yang tidak baik atau yang jelek itu disembunyikan. Jika hidup ketakutan karena kejelekan dan kejahatan dihukum, maka hidup kita akan terkungkung dan juga hidup kita selalu tidak nyaman ya. Ada aja kejelekan atau kejahatan. Oleh sebab itu Rasul Paulus
ingatkan kita tidak boleh hidup dengan hukum Taurat, tapi hidup dalam Kristus ya. Hanya Kristuslah sebagai yang mampu membuka jalan, membuka selubung tersebut. Adik-adik, contohnya kalau kita bermain, kita ngakunya belajar dengan mama papa ya, padahal kita main game. Kita ngakunya membagi rata akan uang jajan kepada adik kita, padahal adik kita dikasih 1.000, kita ambil 4.000. Padahal kata mama papa, kamu harus rata baginya. Itu salah apa benar? Salah ya. Nah, kalau orang udah merasa bersalah, apa yang dirasakan? Ada ketakutan, takut ketahuan. Kalau ketahuan pastinya ada sanksi dari mama papa. Benar nggak adik-adik? Benar ya. Nah adik-adik, anak-anak itu hidupnya dalam firman Tuhan yang tertulis dalam roh. Roh apa? Dalam roh hati kita. Dalam roh hati kita ya. Kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk melihat bahwa ada yang tidak baik nih rasa-rasanya nih ya, atau yang baik kita lakukan terus. Tapi kalau tidak baik, kita buang semuanya, kita ganti, kita ubah. Yang biasanya kita nangisin adiknya, yang biasanya kita berbohong pada orang tua ya, yang biasanya kita tidak baik, pokoknya berbohong, mengumpat. Tahu nggak mengumpat adik-adik? Mencaci maki kakak kita atau mencaci maki adik kita ya, itu tidak boleh dilakukan lagi ya. Tetapi kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus senantiasa hidup dalam firman Tuhan yang mematarakan kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi anak yang baik, pastinya kita disukai oleh semua orang, terutama Tuhan. Benar nggak adik-adik? Benar. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan yang boleh Kak Eli sampaikan. Adik-adik senantiasa boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya. Tidak lagi hidup dalam kebohongan, tidak lagi cengeng-cengeng, tidak lagi sering nangis-nangis, bohong-bohong, sering berantem. Jangan lagi adik-adik ya. Oh ya, jangan lupa adik-adik, kalau kemana-mana adik-adik jangan lupa memakai masker ya, supaya adik-adik terhindar dari penyakit yang ada di negara kita ini. Amin. Ini Kakak Eli punya ayat hafalan untuk adik-adik semua, dari Amsal 1 ayat 8. Coba kita cari bersama-sama. Kakak Eli tunggu ya. Amsal 1 ayat 8. Sudah dapat? Ya, kita baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Firman-Mu Pelita. Hidung ceria, satu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai solusi pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Jadi sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita akan berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Bapa di dalam surga, segala puji kemuliaan kami hanya naikkan kepadamu Tuhan.
di mana Tuhan telah memberikan kami kesehatan pada hari ini, sehingga kami boleh bertemu dengan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, untuk Bapak Pendeta Edi Rade, Ibu Ida Rade, Pendeta Nyonya Stella Manedi Rompis, beserta dengan diaken, penatua, pengurus pelekat yang ada, komisi-komisi, dan panitia-panitia yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa dimampukan untuk boleh menjalankan tugas sesuai dengan turut kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, di mana pada saat ini, sampai saat ini Tuhan, masih terkena sakit penyakit yang ada. Biarlah Tuhan memberkati bangsa negara kami, sehingga sakit penyakit daripada Omikron ini Tuhan Yesus senantiasa menjauhkannya, sehingga kami semua boleh menjadi sehat. Bapa di surga memberkati akan presiden kami, memberkati akan wakil presiden beserta dengan kabinetnya Tuhan, TNI Polri. Biarlah Tuhan Yesus memberkati senantiasa tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelekat PA yang ada. Biarlah di tengah-tengah penyakit yang ada di negara kami ini, kami semua dapat bergandengan tangan Tuhan, pengurus dan pelayan. Biarlah Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan diberikan kepada orang tua untuk diserahkan di gereja. Sambil persembahan jangan kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memberkati persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas berkat yang luar biasa Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan mau senantiasa berkati akan orang tua kami dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Terima kasih Bapa di surga, kiranya persembahan yang kami bawa ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi dari Kirim Ceria 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur karena ibadah kami telah selesai.
Biarlah segala yang bernapas boleh memuji nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Adik-adik, ibadah impak kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Kakak ini lupa, ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama yuk. Kakak ini Amsal 1 ayat 8. Adik-adik hafalkan ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Nanti adik-adik hafalkan di rumah dan minta kepada orang tua atau kakak atau adik untuk adik-adik menghafalkannya ya. Selamat hari Minggu.